Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Eh, di video kali ini kita akan menjelaskan tentang psikologi sosial yang diampu oleh Ibu Dr. Anda Tin Rustini MPD. Anggota kelompoknya yang pertama ada Destiana Eka Pujasmara dengan NIM 2309957, lalu ada Kesha Aprilia Rahmawati dengan NIM 2304283, dan ada Sofia Muna Syahida dengan NIM 2308711. Pembahasan materinya itu kita akan membahas lima materi. Yang pertama ada konsep dasar psikologi sosial, yang kedua ada laju informasi dalam perubahan sosial, yang ketiga ada peran masyarakat dalam menyikapi laju informasi, yang keempat ada peran masyarakat dalam menyikapi perubahan sosial, dan yang terakhir kita akan membahas peranan masyarakat dalam melakukan kontrol sosial. Ya baik, yang pertama di sini ada konsep dasar psikologi sosial. Secara garis besar, psikologi sosial adalah salah satu cabang ilmu psikologi yang mengkaji tingkah laku individu di dalam situasi sosial dengan melakukan kajian dan analisis tentang bagaimana manusia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Konsep dasar dari psikologi sosial sendiri selalu mengalami perkembangan dalam disiplin ilmu pengetahuan yang luas serta kompleks. Nah, yang pertama di sini ada persepsi sosial. Persepsi sosial adalah proses mental yang terlibat dalam mengenali, memahami, dan bertindak terhadap informasi yang berkaitan dengan orang dan situasi sosial. Persepsi sosial dapat dipengaruhi oleh pengalaman, emosi, budaya, dan stereotip. Yang kedua, di sini ada pengaruh sosial. Pengaruh sosial sendiri adalah proses di mana satu individu mempengaruhi individu lainnya, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Tipe pengaruh sosial dapat berupa pengaruh informasi, pengaruh kelompok, pengaruh otoritas, dan pengaruh norma sosial. Yang ketiga, itu ada sikap dan tindakan. Sikap adalah evaluasi efektif tentang objek, orang, atau situasi tertentu yang dapat mempengaruhi tindakan seseorang terhadap objek tersebut. Tindakan adalah respon fisik atau verbal yang ditunjukkan individu terhadap situasi tertentu. Yang keempat, di sini ada identitas sosial. Identitas sosial adalah aspek diri seseorang yang terkait dengan kelompok tertentu, seperti gender, ras, etnis, agama, jenis kelamin, dan status sosial. Identitas sosial sendiri dapat memberikan individu kebanggaan, kepuasan, dan rasa identitas. Namun, identitas sosial juga dapat menimbulkan perpecahan, memperkuat pemisahan antar kelompok, dan menimbulkan konflik. Yang terakhir, di sini ada hubungan antar personal. Hubungan antar personal adalah interaksi saling mengenal antara individu atau kelompok yang dapat membentuk pergaulan sosial. Faktor penting dalam hubungan antar personal adalah kedekatan, kesamaan sikap, dan kesamaan minat. Hubungan antar personal juga dapat menimbulkan konflik apabila terjadi perbedaan pandangan, nilai, dan preferensi antar individu maupun kelompok. Nah, selanjutnya ada laju informasi dalam perubahan sosial. Sebelumnya saya akan memberitahu pengertian perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan dalam hubungan interaksi antar individu, organisasi, atau komunitas yang berkaitan dengan struktur sosial atau pola nilai dan norma. Dengan demikian, perubahan yang dimaksud adalah perubahan sosial budaya, karena sejatinya manusia adalah makhluk sosial yang tidak terlepas dari kebudayaan. Perubahan sosial mengandung perubahan dalam 3 dimensi. Yang pertama ada struktural. Dimensi struktural menampakkan diri pada perubahan-perubahan dalam status dan peranan. Perubahan status dapat diidentifikasi dari ada tidaknya perubahan pada peran, kekuasaan, otoritas, fungsi, arah komunikasi, dan sebagainya. Yang kedua, itu ada kultural. Dimensi kultural bisa diperhatikan atau tidaknya perubahan dalam budaya material atau teknologi dan non-material seperti ide, nilai, dan norma. Yang terakhir, di sini ada interaksional.
Perubahan dalam dimensi interasional lebih menunjuk pada konsekuensi logis dari adanya perubahan dari kedua dimensi sebelumnya. Misalnya, interaksi sosial sebagai konsekuensi dari perubahan dalam dimensi struktural dan bisa juga sebagai akibat dari perubahan sistem nilai atau kaidah sosial. Selanjutnya adalah peran masyarakat dalam menyikapi laju informasi. Nah, masyarakat dunia ini kini telah memasuki abad yang dimasuki dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih ya, apalagi sejak adanya teknologi internet. Nah, tentu saja laju informasi ini dapat berpengaruh negatif dan positif juga ya. Dalam menghadapi tantangan tersebut, menurut Mukowin kita harus menyikapinya dengan melatih kemampuan dalam memilih, mengolah, dan memaknai, juga memanfaatkan informasi. Selain itu, masyarakat juga harus sadar untuk berhati-hati dan menyebarkan informasi, juga memikirkan dampak yang akan ditimbulkannya. Nah, dalam peran masyarakat menyikapi perubahan sosial, setiap perubahan sosial itu pasti bergantung pada keberadaan masyarakat. Pada hakikatnya perubahan sosial ini selalu bergerak dari situasi lama menuju situasi baru. Ketika masa peralihan antara situasi lama dan situasi baru ini, pasti akan dipenuhi dengan keadaan yang tidak pasti. Pada saat itu, jika masyarakat ini bereaksi untuk menerima perubahan, maka kepastian menuju ke perubahan akan tinggi. Dan sebaliknya, jika masyarakatnya mayoritasnya kurang berminat untuk mengikuti perubahan, maka kepastian perubahan ini akan rendah. Nah, itu menunjukkan bahwa perubahan sosial ini selalu dipengaruhi oleh kesiapan, persepsi, dan partisipasi masyarakat. Ada dua tipe masyarakat dalam menyikapi perubahan sosial. Yang pertama ini yang menolak, dan yang kedua yang menerima. Menurut Spicer, suatu perubahan ini akan mengalami penolakan jika perubahan tersebut yang pertama dipaksakan oleh pihak lain dan masyarakatnya juga menolak. Kalau yang kedua, perubahan tersebut tidak sejalan dengan norma yang berlaku di masyarakat. Dan yang ketiga, perubahan tersebut dinilai sebagai ancaman oleh masyarakat tersebut. Nah, kalau misalkan penerimaan perubahan sosial, masyarakat ini dalam menerima perubahan sosial tidak sepenuhnya serta-merta ya, terdapat proses penerimaan selektif, yakni di mana beberapa perubahan ini diterima dengan beberapa perubahan diterima, tapi beberapa perubahan lain ini membutuhkan waktu yang lama. Terus ada juga yang perubahannya ditolak sepenuhnya, dan juga ada yang perubahan ini sebagiannya ditolak dan sebagiannya diterima. Selanjutnya, ketika seseorang mempelajari perubahan sosial dalam masyarakat, penting untuk mengamati kemana arah perubahan tersebut bergerak. Nah, dalam menyikapi pengaruh perubahan sosial budaya dalam masyarakat ini, kita itu dapat bersifat, yang pertama ada yang konservatif, yang kedua ada yang progresif, dan yang ketiga ada yang moderat. Yang konservatif ini adalah orang yang cenderung mempertahankan tradisi-tradisinya dan menjaga dari perubahan-perubahan yang ada gitu ya. Lalu yang progresif ini cenderung memiliki pandangan ke masa depan ya, untuk perubahan-perubahan dan dinamika yang terjadi di masyarakatnya. Jadi yang progresif ini lebih adaptif pada perubahan. Nah, sedangkan yang moderat ini cenderung memilih jalan tengah. Jadi dia mengutamakan tradisi-tradisi yang ada dan menjadikan perubahan yang terjadi itu sebagai alat untuk semakin mengharmonisasi keadaan masyarakatnya. Nah, selain itu, menurut Alex Inkeles, dalam era modern ini kita perlu sikap kritis yang kita miliki untuk
menghadapi tantangan dalam perubahan sosial ini ya. Yang pertama, memiliki sikap siap menerima pengalaman baru dan terbuka kepada inovasi dan perubahan yang baik. Lalu yang kedua, dapat memiliki pandangan terhadap berbagai masalah dari berbagai perspektif. Yang ketiga, memiliki orientasi ke masa depan. Yang keempat, melakukan perencanaan kehidupan. Yang kelima, memahami peranan dan kedudukan masyarakat. Dan yang terakhir, menghargai eksistensi dan keberadaan manusia lain di masyarakat. Selanjutnya, peran masyarakat dalam melakukan kontrol sosial. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu definisi dari kontrol sosial. Nah, kontrol sosial sendiri merupakan suatu mekanisme yang membantu masyarakat dalam memelihara keteraturan dan keharmonisan dalam interaksi sosial. Nah, masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dalam menjalankan kontrol sosial. Berikut ini adalah contoh beberapa peran masyarakat dalam melakukan kontrol sosial. Yang pertama, norma dan nilai sosial. Masyarakat menetapkan norma-norma dan nilai-nilai sosial yang menjadi landasan bagi masyarakat dalam menilai apakah suatu tindakan dianggap sesuai atau tidak sesuai dengan berdasarkan nilai bersama. Kemudian dengan demikian norma dan nilai sosial memberikan dasar bagi kontrol sosial tersebut. Yang kedua, sanksi sosial. Sanksi sosial digunakan oleh masyarakat untuk mengontrol dan membentuk perilaku. Sanksi dapat berupa pujian dan penghargaan untuk perilaku yang positif, ataupun hukuman dan penolakan untuk perilaku yang dianggap yang tidak pantas. Yang ketiga ada institusi sosial. Institusi sosial seperti keluarga, sekolah, dan agama juga berperan dalam mengendalikan perilaku sosial. Mereka memberikan struktur dan aturan yang membantu membentuk individu agar sesuai dengan norma-norma yang berlaku, dan mereka memainkan peran penting dalam mendidik dan membimbing anggotanya. Yang keempat ada kontrol informal. Melalui interaksi sehari-hari, masyarakat melakukan kontrol sosial secara informal. Hubungan interpersonal, opini masyarakat, dan reputasi menjadi alat kontrol yang berguna karena ekspektasi dan tekanan di lingkungan sehingga orang cenderung mematuhi norma sosial tersebut. Nah, selanjutnya, kita selaku masyarakat dapat melakukan kontrol sosial dengan cara 1. Memberikan sanksi sosial seperti teguran, cemoohan, ataupun pengucilan terhadap individu atau kelompok yang melakukan perilaku menyimpang. Yang kedua, membuat aturan dan norma sosial yang jelas dan diterima oleh masyarakat, sehingga individu atau kelompok yang melakukan perilaku penyimpangan ini dapat dikendalikan. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga norma dan nilai sosial yang berlaku, sehingga masyarakat dapat saling mengingatkan dan mengawasi satu sama lain. Yang terakhir, membentuk kelompok-kelompok sosial yang memiliki tujuan dan nilai yang sama, sehingga dapat saling mengontrol dan mengawasi satu sama lain. Nah, selanjutnya membahas tadi mengenai penyimpangan. Apa itu sih penyimpangan sosial? Nah, penyimpangan sosial atau perilaku penyimpangan adalah perilaku yang menyimpang dari norma-norma dan nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat. Perilaku penyimpangan sosial ini adalah hasil dari proses sosialisasi yang tidak sempurna. Penyimpangan ini bisa dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama, penyimpangan primer. Penyimpangan primer adalah penyimpangan yang dilakukan seseorang, akan tetapi si pelaku masih dapat diterima di masyarakat. Nah, ciri penyimpangan ini bersifat temporer atau hanya sementara dan tidak dilakukan secara berulang-ulang. Contohnya, misalnya kita pernah menunggak membayar telepon, atau kita pernah melanggar rambu lalu lintas dan memacu kendaraan dengan kecepatan berlebih. Selanjutnya ada penyimpangan sekunder. Nah, penyimpangan sekunder merupakan penyimpangan yang berupa perbuatan yang dilakukan secara umum. Perilaku didominasi oleh tindakan pengulangan dari penyimpangan sebelumnya. Dan ini kalau penyimpangan sekunder itu tidak dapat ditolerir oleh masyarakat. Contohnya seperti pemabuk, penggunaan obat-obat terlarang, pembunuh, perampok, dan lain-lain sebagainya. Nah, lalu apa faktor-faktor terjadinya penyimpangan sosial? Yang pertama, longgarnya nilai dan norma. Ukuran perilaku penyimpangan bukan pada ukuran baik atau buruk, benar atau salah, melainkan berdasarkan ukuran longgar atau tidaknya norma dan nilai sosial suatu masyarakat dalam berbeda dan
berbeda setiap daerah. Terus yang kedua, sosialisasi yang tidak sempurna. Di masyarakat sering terjadi proses sosialisasi yang tidak sempurna, sehingga menimbulkan perilaku menyimpang. Contohnya, penjabat yang korupsi. Karena masyarakat mentolerir tindakan tersebut, maka terjadilah tindakan perilaku menyimpang. Yang ketiga, sosialisasi subkebudayaan yang menyimpang. Perilaku menyimpang terjadi pada masyarakat yang memiliki nilai-nilai subkebudayaan yang menyimpang, yaitu suatu kebudayaan khusus yang normanya bertentangan dengan norma-norma budaya yang pada umumnya. Contohnya masyarakat yang tinggal di lingkungan kumuh, masalah etika dan estetika kurang diperhatikan, karena umumnya mereka sibuk dengan usaha memenuhi kebutuhan hidup. Nah, masyarakat dapat melakukan berbagai jenis kontrol sosial untuk mengendalikan perilaku menyimpang. Nah, adapun jenis-jenis kontrol sosial untuk mengendalikan perilaku menyimpang diantaranya satu, hukuman. Hukuman adalah suatu sarana yang dipergunakan untuk menjatuhkan sanksi positif maupun negatif. Contohnya, misalnya denda, kurungan, atau hukuman. Yang kedua, pendidikan. Pendidikan adalah suatu cara untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat agar dapat menghindari perilaku menyimpang. Contohnya adalah penyuluhan tentang bahaya narkoba atau HIV atau AIDS. Yang ketiga, ada agama. Agama adalah suatu pedoman yang berisi aturan hukum atau norma yang dapat dijadikan acuan dalam mengendalikan perilaku menyimpang. Yang keempat, ada teguran. Teguran adalah suatu bentuk pengendalian sosial dengan memberikan peringatan atau nasihat kepada individu atau kelompok yang melakukan perilaku menyimpang. Contohnya adalah teguran dari tetangga terhadap anak yang sering pulang larut malam. Yang kelima, gosip. Gosip atau desas-desus termasuk jenis pengendalian sosial yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Gosip dapat membuat individu atau kelompok yang melakukan perilaku menyimpang merasa malu dan tidak nyaman sehingga tidak melakukan penyimpangan sosial. Yang keenam, intimidasi. Intimidasi adalah suatu bentuk pengendalian sosial dengan cara mengancam atau menakut-nakuti individu atau kelompok yang melakukan perilaku penyimpangan sosial. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.